Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Karim, saya dari kelas PTIKF. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan teknologi informasi dan untuk mata kuliah pengenalan ilmu komputer. Marilah kita masuk ke halaman pertama, yaitu pokok pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, definisi sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Yang keempat, peranan teknologi informasi. Dan yang kelima, perkembangan TK dan kebijakan nasional di bidang teknologi informasi. Materi pertama yaitu definisi sistem informasi. Definisi sistem informasi ini menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Alter pada tahun 1992. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, Bortnar dan Hopwood pada tahun 1993 yang menjelaskan bahwa sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu dari Galinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat menghimpun, menyimpan, dan mengelola dan serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Selanjutnya yaitu dari Hall pada tahun 2001. Sistem informasi adalah rangkaian prosedur formal di mana dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan distribusikan kepada pemakai. Yang kelima yaitu dari Turban, McLean, dan Whitehurst pada tahun 1999. Sebuah informasi mengumpulkan, proses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Dan yang terakhir dari Wilkinson pada tahun 1992. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia atau komputer dan mengubah pasukan input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jadi garis besarnya bahwa sistem informasi adalah sistem informasi mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi, informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses dan data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu saran atau tujuan. Selanjutnya, materi kedua yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi atau yang sering disebut dengan IT atau Information Technology sudah mulai terkenal pada tahun 70-an. Pada awalnya istilah teknologi dikenal dengan istilah PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data tersebut lebih dikenal di kalangan masyarakat. Namun lama-kelamaan teknologi informasi lebih banyak digunakan sebagai pengganti sistem manajemen. Istilah teknologi atau teknologi informasi lebih berorientasi pada teknologi dan teknologi informasi atau TI merupakan subsistem yang merupakan bagian dari sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi atau TSI atau Information System Technology atau IST juga merupakan teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi memiliki arti yang mirip dengan teknologi informasi atau TI. Sistem komputer atau komputer sistem juga merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi. Sistem komputer merupakan subsistem atau bagian dari teknologi informasi karena dapat menghasilkan informasi. Yang ketiga yaitu definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TK yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan
yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, akuisisi atau pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, hal-hal yang tercakup dalam definisi teknologi informasi yaitu dari perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer. Yang keempat, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada masa saat ini dipengaruhi oleh teknologi yang sebelumnya, di mana telah menjadi fasilitator utama dalam kegiatan-kegiatan bisnis dan membawa perubahan-perubahan yang besar dan semakin mempermudah manusia. Contoh dari penerapan teknologi ini adalah pengambilan uang di ATM, transaksi online dengan commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Secara garis besar, peranan teknologi informasi ini yaitu yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia dalam hal ini. Teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang kedua adalah kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Hal ini dijelaskan oleh Alter mengembangkan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang pertama yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Ya, selanjutnya adalah materi kelima yaitu perkembangan dari teknologi informasi dan komputer. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi telah memberi sumbangan besar terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah telepon temuan Alexander Graham Bell pada tahun 1875 dan kemudian dilanjutkan dengan pagelaran jaringan komunikasi dan kabel yang melilit di seluruh Amerika hingga diikuti dengan pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Selanjutnya, memasuki abad ke-20, transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM pertama kali ditemukan tepatnya antara tahun 1910 dan 1920. Sistem komunikasi ini berkembang sangat pesat dan diikuti dengan transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang diikuti oleh miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1974 dan rangkaian terpadu atau integrated electronic pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan guru dari TIK pada saat ini mendapatkan momen kemasan pada saat Perang Dingin. Persaingan antara blok barat dan blok timur memacu perkembangan teknologi elektronik untuk pengendali pesawat luar angkasa maupun alat-alat perang. Pada puncaknya melahirkan mikroprosesor yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berkembang hingga saat ini. Karena perkembangan perangkat telekomunikasi yang sangat pesat dan boleh menggantikan teknologi analog yang mulai mencapai pada batas maksimal pengeksplorasinya, digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonversi dengan perangkat komputer yang awal yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konversi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia, inilah yang menjadi ciri dari abad ke-21, sedangkan abad ke-18 bercirikan dengan revolusi industri
Revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, sedangkan revolusi digital menciptakan mesin-mesin yang dapat menggantikan otak manusia. Selanjutnya, di Indonesia pernah menggunakan istilah telematika atau telematik yang maksudnya kurang lebih sama seperti TIK yang kita ketahui. Telematik sebagai telecommunication atau ditambah dengan informatik atau telekomunikasi ditambah informatika yang sebelumnya bermakna sense of data transmission. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan mulai dari e-book, e-learning, laboratory, education, e-library, dan sebagainya. Awalan bermakna elektronik yang secara implisit dimaknai berdasarkan teknologi elektronika digital. Selanjutnya itu yang keenam, kebijakan nasional di bidang TIK. Menjadi pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional. Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset antara lain. Yang pertama, di bidang infrastruktur informasi. Di bidang infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek, seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek-aspek tersebut adalah aspek pertama, yaitu jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Yang kedua, menekan pada pemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Yang terakhir yaitu pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Selanjutnya, yang kedua yaitu perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat, harga yang terjangkau, dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Yang terakhir yaitu kandungan informasi atau yang ketiga yaitu kandungan informasi atau information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau informasi konten bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi yang diperlukan untuk meningkat efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat, pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, pengembangan regulasi dan standarisasi. Yang keempat, pengembangan SDM dalam kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan. Yang kelima yaitu adalah pengembangan regulasi dan standarisasi, penyusunan undang-undang, dan penyusunan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru, telekomunikasi, dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.